sangat disayangkan. Itu yang dikatakan bahwa ketika seseorang menjalankan sholat justru akan membuat celaka. Artinya yaitu tadi sholat yang masih terbentur dengan keakuan, sholat yang tidak disertai dengan ilmu mengenal diri atau tidak dibekali dengan ketauhidan. Nah, ini tadi kita sampaikan supaya semua jamaah harapannya nanti ke depan bisa menjalankan sholat yang sudah seperti yang kita jabarkan di kajian tadi. Sembari kita sholat syariat, kita harus menjalankan sholatnya thariqah. Di dalam sholat thariqah kita juga harus menjalankan sholatnya hakikat. Dan setelah menjalankan sholat hakikat diharapkan kita bertubuh Tuhan. Artinya sadar sudah totalitas. Artinya la maujud bihaqi yang ada hanya Allah. Kita tenggelam sudah, kita karam, kita fana. Itulah yang dikatakan sholatnya yang selamat, bertemu, menyaksikan dan mengesahkan. Yang kurang paham silahkan. Mengenai zat, sifat, asma dan af'al tadi kita sederhanakan supaya mudah dipahami. Artinya kan seperti diterangkan tadi, kenapa tidak hanya zat saja kok diadakan sifat, karena tidak bisa dikenal. Kalau hanya zat dikatakan mutlak, itulah nur Allah, kita tidak bisa mengenal. Maka perlu dizahirkan kembali, lalu melalui Nur Muhammad yang dikatakan sifat. Bisa terlihat, bisa kita ketahui. Nah, ini sifat sebenarnya. Malam ini kita akan mengulas kembali kajian ataupun pendalaman bab bagaimana kita menuju kepada Tuhan melalui tahap kesempurnaan. Artinya untuk menuju Tuhan kita tidak hanya melalui jalan syariat, ya. Ada jalan thariqah, ada jalan hakikat, ada juga jalan ma'rifat, ya. Tanpa keempat itu yang serba empat dikatakan di dalam ilmu para datuk kita, yang serba empat itu kalau kurang satu tidak sempurna ibadah kita, ya. Jadi kajian malam ini bagaimana kita menuju kepada Tuhan melalui jalan syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Jalan yang pertama yang ditempuh di dalam Islam ibadahnya ialah sholat, ya. Karena ini penting untuk kita kaji kembali supaya yang lupa menjadi ingat, yang sudah ingat makin dalam ingatannya, ya. Sholat itu dikatakan yang pertama ialah pertemuan. Barang siapa ia sholat tapi tidak bertemu dengan Tuhan, sholatnya sia-sia. Yang pertama dikatakan pertemuan. Yang kedua ialah di dalam sholat itu dikatakan penyaksian.
barang siapa tidak menyaksikan Tuhan di dalam sholatnya, maka sholatnya sia-sia. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, di dalam sholat itu tempatnya kita untuk mengesahkan. Mengesahkan apa? Mengesahkan ruh, nyawa, dan jasad tubuh kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya? Tanpa ada pengesahan, maka juga dikatakan sholat itu sia-sia. Ya? Diambil sholat untuk mengesahkan ruhnya, tapi jasadnya tidak diesahkan. Ya, biasanya ini orang-orang yang bermakrifat tapi tidak menjalankan sholat wajib lima waktu. Tiga-tiganya harus diesahkan, dan disitulah kesempurnaan di dalam sholat itu sendiri. Karena sholat ini merupakan jalan kita menuju kepada Tuhan. Kalau dari satu sisi tidak akan mungkin sampai, ya. Walaupun ibadah kita ini tidak pernah ketinggalan jamaah di masjid, ya, selama 70 tahun ibaratnya, sholat kita ini rajin, ya, taat, tapi taatnya di dalam maksiat. Maksudnya seperti apa? Kita menjalankan ibadah tanpa ilmu, ya, melakukan gerak wajib hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Artinya apa? Seperti orang bekerja tidak mendapatkan upah, yang didapatnya hanya lelah dan kecapean saja. Ada yang mau kerja tidak diupah? Tidak ada yang mau kan? Nah, kalau tidak ada mau, mari kita kaji, ya. Di sini supaya kita tidak sia-sia ibadah kita, makanya kita kaji bab sholat malam ini. Yang dikatakan sholat syariat atau dikatakan sholat badan, itu ialah sholat yang terdiri daripada gerakan berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Ya. Gerakan yang sudah ditentukan pada waktunya, ya. Dan sholat ini ketika kita yang merasa mengerjakan, hukumnya batal atau sia-sia. Karena kenapa? Karena di dalam kita belajar ilmu mengenal diri, kita dibukakan pintu rahasia bahwa adanya jasad ini, ya, karena tajali daripada Tuhan itu sendiri. Maksudnya apa? Tajali Tuhan. Tuhan ingin dikenal, ya. Kalau zat tidak berupa dan tidak berwujud, tidak bisa dikenali. Napas bisa mengenali enggak? Berwujud tidak, bertempat tidak, berupa tidak. Ya, nafas. Nafas itulah zat, tapi bukan Tuhan. Tapi zat ini terbit daripada Tuhan. Dikatakan nur ilahi atau nurullah. Nurullah belum bisa disebut. Karena ingin disebut, maka lah diterbitkan dari nurnya Allah ini menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah cikal bakal nanti terjadinya seluruh alam semesta dan yang ada pada diri kita. Dikatakan sifat. Apa yang bisa dilihat mata itu dikatakan sifat. Paham?
Pahamkah? Nah, artinya ayo kita ulang kembali. Ketika ayah dan ibu mengumpulkan air rasa atau air mani di dalam rahim ibu atau alam kesucian, ya. Air itu tadi terdiri dari apa saja? Dari 4 unsur. Ya, di dalam air itu ada unsur tanah. Karena yang dikonsumsi, yang dimakan manusia, Tuhan tumbuhkan dari betul? Tanah. Ayo kita nyatakan ilmu ini. Lalu unsur apa lagi setelah tanah? Unsur air. Di dalam tubuh kita lebih banyak unsur yang mengandung air. Dan makanan yang Tuhan tumbuhkan semuanya menyerap unsur daripada air. Ada yang tanaman tanpa air? Tidak ada. Ya, paham ya? Unsur air tadi. Lalu setelah unsur air apa? Unsur apa? Unsur angin. Angin, ya, yang menjadi salah satu elemen penyempurna alam semesta dan diri kita, ya, itu yang berproses membantu tumbuh kembang seluruh tumbuhan. Tumbuhan bernapas enggak? Masih ingat pelajaran IPA? Bernapas? Nah, yakin? ya, di dalam 1 tetes air itu tadi lah. Lalu mengandung apa lagi? Mengandung unsur api. Ya, betul kah? Setiap makanan pasti ada yang dimasak. Ada yang tidak dimasak, Guru. Tapi disinari matahari. Betul kah? Nah, berarti 4 unsur ada di 1 tetes tadi. Itu yang dikatakan sifat. Maka terbentuk menjadi jasad atau batang tubuh. Inilah letaknya syariat. Paham kah? Nah, oleh sebab itu kita belajar ilmu makrifat tidak boleh meninggalkan syariat. Tapi harus syariat itu disempurnakan. Maksudnya seperti itu. Artinya disempurnakan dengan ilmu mengenal diri supaya jasad ini tidak terakui milik kita. Kalau terakui batal pian-pian ini ketika belajar sifat 20. Yang pertama sifat wujud. Itu sifat wajib bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Betul kah? Inilah maksudnya dijelaskan supaya ketika pian ini melajari dulu. Seandainya pian ini sebelum ke sini ada belajar sifat 20 lah. Supaya kada gugur pelajaran pian tuh Sifat wujud artinya ada, mustahil tiada. Yang mustahil ini berarti siapa? Yang mustahil berarti ya kita. Kita ini yang hakikatnya tidak ada. Pahamkah? Adanya kita karena Tuhan ingin dikenal. Oleh sebab itu dari zat dizohirkan menjadi sifat. Dari nur Allah atau zat mutlak ini tadi menjadi nur Muhammad supaya bersifat, supaya bisa dikenal. Pahamkah biar nih? Oleh sebab itu jangan diakui jasad ini milik kita. Oleh sebab itu ketika bersyariat kada mengaji ilmu ketuhanan, artinya kada mengenal diri. Kalau kada mengenal diri, yang dikhawatirkan kita terakui bahwa sholat itu kerjaan atau af'al kita. Itu yang gugur karena syirik. Yang berdiri siapa? Yang berdiri Allahu
siapa? Kalau kada zatnya, bisakah kada? Kada bisa. Zatnya disempurnakan dengan sifatnya. Zatnya di napasnya, sifatnya di jasadnya. Ya. Rahasia Tuhan yang Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.